Scene dimulai di sebuah akademi wajib militer. Ada dua hal yang aku sadari setelah aku mengikuti wajib militer. Pertama adalah aku tidak tampan. Aku terlihat sangat jelek dengan rambut pendek. Usiaku 21 tahun saat ini. Dia adalah MC dalam cerita ini, yang bernama Kim Lee Pak. Kenapa mereka membuat kita melakukan ini semua? Ini akhir pekan. Tidak bisakah mereka membiarkan kita beristirahat hari ini? Ucap Kim sembari merapikan peralatan tempat tidurnya. Dan hal kedua yang aku sadari adalah ada banyak orang aneh di dunia ini. Tiba-tiba Kim bingung dan canggung dikarenakan Kim diperhatikan seorang teman seangkatannya. Dan orang ini adalah salah satunya. Apa kau ingin memakannya? Apa? Di mana kau mendapatkan ini? Tanya Kim. Aku kira mereka hanya membagikan pie coklat saja hari ini. Pikir Kim dalam benaknya. Aku baru saja dari minimarket ke militeran dengan menggunakan teleportasi. Dan dialah yang membuatku menyadari hal tersebut. Namanya adalah Wang Mok. Dia adalah rekan satu barakku selama pelatihan dasar militer. Sehingga tentu saja kami sering berbincang bersama. Namun masalahnya adalah dia selalu mengatakan omong kosong mengenai bagaimana dirinya dapat berteleportasi. Apa-apaan yang dia bicarakan? Dia pasti terlalu banyak menghayal. Gumam Kim dalam benaknya sembari melirik Wang. Malam hari di dalam barak. Terlihat Kim dan Wang beserta yang lainnya sedang beristirahat. Sial, malam ini panas sekali. Ini membuatku ingin tidur di tempat yang lebih sejuk daripada di sini, ucap Kim sembari merasa gerah. Haruskah aku memindahkanmu ke tempat yang lebih sejuk? Tanya Wang ke Kim. Maksudku, apa kau ingin aku membawamu ke suatu tempat yang lebih dingin? Jelas Kim kembali. Mendengar itu, Kim langsung melirik Wang dengan merasa aneh. Keesokan harinya, ya, aku telah membawamu ke sana. Tapi kau bilang di sana terlalu dingin, jadinya aku membawamu kembali lagi ke sini. Kau tidak mengingatnya? Ucap Wang ke Kim, sembari terlihat Kim merasa bingung. Apa? Aku bilang di sana terlalu dingin semalam. Hah? Tanya Kim kembali dengan ekspresi wajah yang tidak percaya. Bisa-bisanya dia mengatakan itu dengan santainya. Mengapa dia bersikeras mengatakan kebohongan yang sama terus-menerus? Tunggu, apakah dia bahkan sadar bahwa dia sedang berbohong saat ini? Di saat itulah aku menyadari bahwa terdapat banyak orang aneh di dunia ini, pikir Kim dalam benaknya. Scene berpindah 8 tahun kemudian. Terlihat sebuah minimarket di sebuah bangunan bertingkat. Dan sekarang, selama aku bekerja di minimarket, aku menyadari fakta tersebut dengan lebih jelas. Usiaku saat ini adalah 29 tahun. Inilah sosok Kim yang saat ini pekerjaannya menjadi kasir minimarket. Kenapa kau memakannya di sini? Gumam Kim sembari terlihat seorang pengunjung minimarket memakan mie instan di meja kasir. Banyak sekali orang aneh yang ada di dunia ini. Terlihat ada yang meletakkan jam tangan dan beberapa permen di meja kasir. Bisakah aku menukarkan ini untuk sebotol soju? Ucap salah seorang pengunjung Kim. Jangan datang ke sini jika kau tidak punya uang, gumam Kim dalam hatinya dengan ekspresi yang bingung melihat tingkah pengunjung itu. Hei kau, memilih partai mana pada pemilu sebelumnya? Anak-anak muda sepertimu perlu untuk memilih partai yang tepat demi negara ini. Ingat selalu akan hal itu. Aku memberitahu hal ini padamu sebagai seorang senior yang telah hidup lebih lama darimu di dunia ini. Ucap seorang pria aneh ke Kim, sembari berbaring santai di lantai minimarket depan meja kasir. Aku mohon berhentilah. Aku tidak ingin diberi nasihat oleh orang sepertimu, yang berpikir bahwa berbaring di lantai minimarket saat tengah malam adalah ide yang bagus. Gumam Kim dalam hati dengan raut wajah yang kosong. Kemudian terlihat Kim sedang menyusun botol-botol soju di kulkas. Ini adalah salah satu pekerjaan karyawan minimarket. Setelah selesai berurusan dengan para orang aneh, aku mengatakan pada diriku sendiri,
bahwa aku ingin menjalani sebuah kehidupan yang normal. Namaku Kim Lee Pak. Seperti yang mungkin telah kalian sadari, namaku terbentuk dari 3 marga paling umum di Korea, yaitu Kim, Lee, dan Pak. Kakekku memberikanku nama tersebut dengan harapan agar aku dapat hidup normal dan berkecukupan layaknya orang lain. Ironisnya, nama tersebut menjadi sebuah nama yang agak aneh, terlepas dari maksud dibalik nama tersebut. Namun, standar umum di masyarakat ini sangatlah tinggi. Kau harus mendapatkan gelar, pekerjaan, dan menikah ketika saatnya telah tiba, kemudian melahirkan anak, membeli rumah ketika uangnya telah terkumpul. Apa aku bisa untuk menjalani kehidupan seperti itu? Apalagi aku telah berusia 29 tahun dan masih bekerja sebagai karyawan paruh waktu sebuah minimarket saat malam hari karena aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian terlihat botol-botol di kulkas itu sudah tersusun dengan rapi. Tempat-tempat ini sangat bagus dan sepertinya nyaman untuk ditinggali meskipun masih bangunan baru, ucap Kim sembari melihat susunan perumahan melalui peta map di HP-nya. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang membuatku tidak sempat untuk memikirkan pacaran, apalagi soal pernikahan. Dan yang paling penting adalah, aku tidak merasa aku dapat membeli sebuah rumah saat ini dan ke depannya. Bahkan jika aku menjual seluruh organku, aku rasa masih tidak akan cukup bagiku untuk membeli sebuah kamar di apartemen ini, ucap Kim sembari masih melihat HP-nya. Tapi kenapa ada banyak orang yang sedang mengecek nilai apartemen ini sekarang? Apakah mereka sedang mengecek nilai dari unit yang mereka miliki? Atau mereka sedang berencana untuk membeli satu unit kamar di sana? Atau jangan-jangan mereka hanya melihat-lihat saja? Selamat dah, ucap Kim terhenti seketika karena melihat seorang pengunjung yang sepertinya dia kenal. Tang, ucap Kim dengan raut yang sepertinya tidak yakin. Terlihat seorang pengunjung minimarket itu dengan gaya nyentrik. Kim terus memperhatikan pria itu. Apa-apaan dengannya? Memakai sunglasses di tengah malam seperti ini? Pikir Kim dalam hatinya. Kemudian pria itu selesai memilih yang mau dia beli dan kemudian akan membayarnya. Apa kau ingin menggunakan kantong? Tanya Kim seperti perkataan kasir minimarket pada umumnya. Tidak, aku akan langsung memakannya di sini, jawab pria itu. Totalnya adalah 5.000 won, ucap Kim. Baik, jawab singkat pria itu. Ini aneh. Aku pikir aku memiliki 5.000 won sebelumnya, ucap pria itu sembari memperlihatkan isi dompetnya. Kenapa dia memiliki banyak uang? Dia bahkan menatanya hingga seperti itu, gumam Kim sembari melihat isi dompet pria itu. Aku akan menggunakan kartu saja, ucap pria itu. Kemudian dia terkejut melihat Kim. Dugaanku benar, ucap pria itu setelah melihat badge nama Kim. Kau Kim Lee Pak? Kita satu barak dulu saat menjalankan wajib militer, ucap pria itu sembari membuka kacamatanya. Wajib militer, ucap Kim sembari mengingat. Kemudian Kim mengingat sosok pria di depannya itu. Ah, kau kan? Huang Mo, ucap Kim dengan kaget. Benar, lama tidak berjumpa Bung. Senang bertemu denganmu lagi, ucap Huang sembari tersenyum. Aku dan Huang Mo bertemu lagi untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Tidak kusangka kita bertemu lagi seperti ini. Aku langsung mengingatmu setelah melihat nama yang ada di tag seragammu itu, ucap Huang. Ya, namaku memang sedikit unik sehingga banyak yang selalu mengingatnya, jawab Kim. Kemudian Kim mengingat sesuatu karena melihat Huang memakan sebuah sosis. Kau tahu sosis yang sedang kau makan itu mengingatkanku akan sesuatu. Kenapa kau berbohong dulu? Tanya Kim ke Huang. Hah? Maksudmu? Tanya kembali Huang dengan raut wajah yang sedikit kaget. Hei, kau bilang padaku kau tahu cara berteleportasi. Kau pikir aku lupa akan hal tersebut? Kenapa? Apakah itu sangat memalukan bagimu sekarang? Ucap Kim sembari sedikit tersenyum. Hah? Aku tidak berbohong. Aku sungguh tahu bagaimana caranya berteleportasi, jawab Huang dengan polosnya.
Apa? Mendengar jawaban Huang, Kim sedikit kaget. Ekspresi itu sama seperti waktu itu. Sebuah ekspresi tanpa emosi apapun. Gumam Kim dalam hatinya sembari melihat ekspresi wajah Huang temannya. "Hei," panggil Kim dengan nada sedikit tinggi. "Kenapa kau harus seperti ini? Kau dapat jujur padaku," ucap Kim ke Huang. "Maaf, aku telah membohongimu. Aku senang berpura-pura mengatakan aku dapat berteleportasi." "Teleportasi? Apanya yang teleportasi?" ucap Kim yang mulai marah ke Huang. Huang pun terkejut melihat Kim seperti itu. "Atau jangan-jangan setelah bertahun-tahun lamanya kau ingin mengatakan padaku bahwa kau masih ingin melanjutkan omong kosong itu untuk membuat dirimu merasa spesial?" Aku tidak habis pikir. Kenapa sangat sulit sekali bagiku untuk hidup di lingkungan yang normal, ucap Kim kembali sembari memalingkan wajahnya. Mata Huang terbuka lebar setelah melihat kembali sikap Kim yang seperti itu. Sial, aku tiba-tiba menjadi sangat kesal dan mengucapkan banyak kalimat kasar yang pasti menyakitinya, pikir Kim dalam hatinya menyadari tindakannya sendiri. Tiba-tiba Huang memberikan jabatan tangan ke Kim. Ini, apa dia ingin bersalaman denganku? Atau dia ingin meminta maaf? Ya, mungkin saja mengingat kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, pikir Kim kembali dalam hatinya. Lalu Kim pun membalas jabatan tangan dari Huang. Kemudian Huang pun memegang menjabat tangan Kim dengan erat. "Aku akan menunjukkannya padamu. Jadi pegangan yang erat," ucap Huang ke Kim dengan tersenyum sembari mengenakan kembali kacamatanya. "Apa? Ayo kalau begitu," jawab Kim dengan kesal. Huang pun memulai teleportasinya. "Aku bilang ucap Kim terpotong, dan dengan seketika mereka sudah menghilang dari tempatnya. Terlihat dari CCTV dan kaca pengintai mereka sudah tidak ada di ruangan itu. Minimarket itu benar-benar kosong sekarang. Tiba-tiba mata Kim terbuka lebar, menyadari tempatnya sudah berubah. "Apa ini?" ucap Kim tak menyangka. "Bagaimana?" tanya Huang. Mata Kim membesar sembari melihat Huang seakan belum mempercayai kenyataan di depannya. "Aku tahu ada banyak orang aneh di dunia ini, tapi sejauh ini dia adalah orang yang teraneh yang pernah aku temui," pikir Kim dalam hatinya sembari melihat Huang dengan raut wajah memucat bingung. Kim akhirnya menyadari bahwa mereka sudah berada di lantai atas sebuah gedung. "Dia bisa melakukan," gumam Kim sembari masih melihat lokasi di mana tempat mereka berada. Kemudian Kim menoleh ke arah Huang dengan mata yang masih terbuka lebar. "Kau kaget?" tanya Huang ke Kim. "Teleportasi," lanjut gumam Kim dalam hatinya. "Hei, ayo berbincang setelah kita turun dari sini. Aku juga sangat lapar sekarang," ucap Huang. "Oke," jawab Kim sembari ingin menuruni gedung di mana mereka berada. "Apa yang kau lakukan? Kita kan bisa turun hanya dengan teleportasi," tegur Huang ke Kim. "Hah?" ucap Kim dengan ekspresi wajah terkejut kembali. Tak lama, mereka menghilang dari tempat mereka berada. Yang beberapa saat lalu mereka berada di lantai atas sebuah gedung. Apa? Kerja paruh waktu sebagai kurir di Chaopang. Ya, dari jam 12 malam hingga 8 pagi. Berkat kemampuanku ini, aku dapat bekerja dengan jauh lebih efisien. Aku juga biasanya bekerja sebagai kurir untuk platform lain saat di siang hari, jelas Wang ke Kim sembari memakan cemilannya. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengantar paket. Itu terdengar seperti suatu slogan pemasaran, pikir Kim dalam benaknya. Seperti biasanya, dia selalu mengucapkan hal-hal yang konyol, tetapi dengan pengalaman teleportasi yang baru saja aku alami tadi, kepalaku menjadi penuh dengan pertanyaan akan hal tersebut sekarang. Gumam Kim kembali dalam benaknya. Dengan kemampuanmu itu, apa kau dapat pergi kemana saja yang kau inginkan? Tanya Kim ke Wang. Tidak,
Aku hanya bisa melakukan teleportasi ke tempat yang masih dalam jangkauan penglihatanku dan tempat yang pernah ku kunjungi sebelumnya. Jawab Wang menjelaskan. Kalau begitu bagaimana dengan tempat tadi? Tanya Kim kembali. Aku pernah ke sana dulu saat melakukan pengiriman di area tersebut. Semakin tinggi aku berada, semakin luas pula jangkauan penglihatanku, yang akhirnya juga membuat jangkauan mobilitasku menjadi semakin luas. Lalu bagaimana jika kau ingin ke suatu tempat yang tidak pernah kau lihat maupun kau kunjungi sebelumnya? Aplikasi map, kau pasti pernah menggunakannya kan? Dan kau pasti pernah menggunakan fitur yang dapat membuatmu melihat suatu tempat secara virtual. Kau dapat menekan tombol maju dan mundur semaumu dengannya. Dan aku mengarahkannya sesuai ke arah destinasiku. Begitulah cara aku melakukannya. Kim Lipak, kau mendengarkanku? Tegur Wang ke Kim, sembari terlihat wajah Kim melamun. Iya. Kau menjawab setiap pertanyaanku, tapi sejujurnya kepalaku tidak dapat memproses segala hal yang kita bicarakan barusan. Kenyataan bahwa kau memiliki kekuatan super? Tidak, tapi kenyataan bahwa dunia ini memiliki kekuatan super sungguhan itu membuatku tidak habis pikir, ucap Kim ke Wang. Ya, itu benar. Hanya karena matamu melihatnya, itu tidak berarti otakmu dapat langsung memproses dan mengerti hal tersebut. Kalau begitu, aku akan menjelaskan padamu konsep dari kemampuan ini sendiri. Di dunia ini, ada suatu kekuatan yang mengalir yang tidak dapat kau lihat hanya dengan mata biasa. Contohnya, seperti signal Wi-Fi yang bergerak memenuhi seluruh toko ini. Jadi, misalkan, ini adalah orang, sembari Wang menunjuk sebuah HP sebagai contoh. Sebagian besar orang biasa di dunia ini berada dalam mode pesawat. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan yang ada di sini. Tapi, jika seseorang secara kebetulan dapat menonaktifkan mode tersebut, maka orang itu akan dapat menerima dan menggunakan kekuatan tersebut. Dan itulah yang masterku sebut sebagai enlightenment. Tapi aku menyebutnya sebagai mode transisi. Mode transisi? Tunggu, master? Apa dia mendapatkan kemampuan ini dengan melalui semacam pelatihan khusus dari seorang master? Pikir Kim dalam hati, sembari melihat Wang di dekatnya. Tapi meskipun kau menggunakan mode transisi, kau masih tidak akan tahu kemampuan apa yang akan kau dapatkan. Karena kau hanya akan mendapatkan suatu kemampuan secara acak. Jika kita menggunakan HP ini sebagai contoh lagi, maka itu seperti sebuah HP yang hanya memiliki satu aplikasi. Seorang master, sebuah kekuatan yang mengalir di dunia ini. Semua itu terdengar omong kosong. Tapi yang paling membuatku kesal adalah kenyataan bahwa aku tidak memiliki pilihan lain selain mempercayainya. Gumam Kim dalam benaknya. Sepertinya aku akan pulang dan beristirahat sekarang. Jika kau ingin melakukan mode transisi, katakan saja padaku. Aku dapat membantumu melakukannya, ucap Wang ke Kim. Apa? Sahut Kim terkejut. Kemudian Wang Mo pun menghilang begitu saja setelah memasukkan nomor HP-nya ke kontak HP-ku dan menyuruhku untuk mempertimbangkannya. Kesempatan ini nyata, pikir Kim dalam benaknya, sembari terlihat Kim sedang mengisi jajanan minimarket itu. Akankah dia membantuku untuk mendapatkan kemampuan itu? Dia mengatakan bahwa kemampuan yang akan diterima pengguna itu acak. Bagaimana jika kemampuan yang didapat itu semacam telekinesis? Jika begitu, bukankah proses restocking akan menjadi semakin lebih mudah? Pikir Kim dalam benaknya sembari menghayalkan pikirannya tersebut. Hitung-hitung, itu juga merupakan kemampuan yang berguna bagiku. Setidaknya itu dapat membantuku mencari uang, ucap Kim sendiri. Tapi jika dipikir-pikir kembali, ada sebuah kalimat terkenal di internet yang mengatakan bahwa jika kau ingin menjadi seorang bajigur, baik di menang maupun kalah, maka jadilah seorang bajigur yang menang. Kalau begitu, pilihannya adalah bekerja paruh waktu dengan kekuatan super.
Atau pekerja paruh waktu tanpa kekuatan super? Gumam Kim. Bukankah menjadi pekerja paruh waktu dengan kekuatan super merupakan pilihan jauh yang lebih baik? Pikir kembali Kim dalam benaknya. Akhirnya aku memutuskan untuk bertemu dengan Wang Mo di hari libur kerjaku. Kim pun bertemu dengan Wang di sebuah tempat makan. Dengan canggung, Kim mulai melirik ke Wang. "Ada apa?" tanya Wang ke Kim. "Tidak, hanya saja kau bilang kita akan makan ramen. Sehingga aku mengira kita akan pergi ke Hongdae atau Hapjayong. Tapi tidak kusangka, kita malah datang langsung ke toko untuk itu. Jadi," ucap Kim ke Wang, "ya beginilah caraku hidup. Aku pergi ke Hanoi untuk makan bihun, ke Satel untuk minum Starbucks, dan ke Lisbon untuk makan pai susu." Kim pun hanya bisa terbengong mendengar ucapan Wang. "Tapi kau tidak akan dapat mengingat dari negara mana aku berasal jika aku terus hidup seperti itu. Namun satu hal yang pasti adalah aku masih hidup di bumi," ucap Wang. "Hah?" ucap Kim dengan raut wajah bingung. "Habiskan ramen ini dulu. Aku akan mengajarkanmu cara melakukan mode transisi setelah ini." Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di luar dari tempat makan tadi. "Apa ini caramu mendapatkannya?" tanya Kim. "Ini tampak seperti salah satu benda yang terkenal beberapa tahun yang lalu," ucap Kim sembari memegang suatu benda yang seperti Walkman jadul beserta sebuah kacamata. "Ya memang mirip, tapi itu adalah konsentrasi Ed milik Amerika pada tahun 1800-an. Mereka menyebut benda ini sebagai mesin pikiran. Dibandingkan dengan mesin pikiran lainnya, benda ini lebih banyak cacat yang lebih serius. Biasanya menyebabkan kejang-kejang yang berlebihan pada pengguna, sehingga ditarik kembali peredarannya di pasar dan penjualannya pun dihentikan," jelas Wang ke Kim. "Apa? Kejang-kejang? Kalau begitu, kenapa kau ingin aku menggunakan benda yang berbahaya seperti itu?" tanya Kim kembali. Cacat yang paling parah dan serius pada benda ini adalah munculnya kekuatan super pada pengguna setelah pemakaian, dan mereka menyembunyikan hal tersebut dari seluruh dunia, jawab Wang ke Kim sembari meminum minumannya. "Kau mengatakan sesuatu mengenai seorang master sebelumnya. Jadi aku pikir kau melalui semacam pelatihan khusus untuk itu. Tapi kau mendapatkannya dengan menggunakan benda ini?" tanya Kim kembali. "Ah, maksudmu masterku?" "Aku memanggil mereka sebagai master karena merekalah yang mengajarkanku hal-hal ini. Jika kau mau, kau juga dapat memanggilku master." Mayoritas orang mengalami kejang-kejang setelah menggunakan konten fokus, yakni program pertama pada benda itu. Tapi sebagian kecil orang yang menggunakan program ke-8 latent power aplikasi mendapatkan kemampuan baru. Ketika pemerintah US menemukan hal tersebut, mereka langsung menarik produk ini dari pasaran dan menutupi persoalan ini dengan total. Oleh sebab itu, akan sangat-sangat sulit bagimu untuk mendapatkan benda ini sekarang. Master memberi 1 unit padaku, tapi aku akan memberikannya padamu. Jika kau berencana untuk memiliki benda ini dari tempat lain, maka dapat kupastikan kau akan membutuhkan tidak sedikit uang dan usaha untuk itu, jelas Wang ke Kim. "Kenapa kau memberikan barang berharga ini padaku?" tanya Kim kembali. Itu karena kau adalah orang terbaik yang pernah aku temui," jawab Wang. "Hah?" sahut Kim kaget. "Kau mungkin tidak tahu akan hal ini, tapi kau sungguh orang yang baik," ucap kembali Wang ke Kim. "Kau adalah orang pertama yang selalu merawat para pasukan yang sedang terluka. Dan kau juga selalu berusaha untuk melerai ketika aku sedang dalam perkelahian dengan orang lain. Itulah mengapa aku memberitahumu hal tersebut saat itu. Aku tidak memberitahu semua orang tentang kemampuan yang kumiliki," jelas Wang ke Kim. "Apa aku sungguh seperti yang kau katakan?" ucap Kim dengan sedikit malu. "Sudah lama sejak terakhir kali aku mendengar pujian dari seseorang," gumam Kim dalam hati. "Ngomong-ngomong, cobalah benda tersebut. Aku penasaran kemampuan apa yang akan kau dapatkan.
Kemudian Kim pun mencoba menggunakan benda yang diberikan itu. Kacamata diaktifkan, handset telah dipasang, power diaktifkan. Sesaat kemudian kacamata sudah nonaktif, powernya pun sudah off. Kim pun mulai melepaskan semua alat tersebut. Lalu Wang mulai memperhatikan reaksi Kim. Begitu saja, tanya Kim ke Wang. Ya, kau telah berada di mode transisi saat ini, ucap Wang menjawab. Ini, cobalah. Wang meletakkan sebuah kaleng minuman di depan Kim. Coba apa? Tanya Kim kembali. Fokus pada kaleng ini, dan coba gunakan kemampuanmu padanya. Sontak Kim pun terkejut mendengar itu. Kim mulai fokus melihat kaleng minuman itu. Lalu Kim mulai mengarahkan tangannya ke kaleng minuman itu. Kim mulai fokus, dan fokus. Tak lama, tidak terjadi apapun. Aku tidak pernah menggunakan kemampuan ini sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya sekarang? Ucap Kim sedikit kesal. Lagi pula, aku juga tidak tahu kemampuan semacam apa yang aku dapatkan. Aku bahkan tidak tahu apakah aku sekarang telah mendapatkan kemampuan tersebut atau belum. Tanya Kim dengan kesal ke Wang. Ya, bagaimanapun ini adalah pertama kalinya bagimu. Jadi kau pasti akan mengalami sedikit kesulitan. Tapi jika kau berada dalam situasi mendesak, situasi di mana kau tidak punya pilihan lain selain mengerahkan semua yang kau miliki, maka kemampuan itu akan muncul dengan sendirinya. Jawab Wang menjelaskan ke Kim. Situasi yang mendesak, ucap Kim bertanya. Hei, bodoh! Teriak Wang sembari melempar kaleng minuman itu. Kemudian kaleng minuman itu mengenai kepala seseorang dan jatuh tepat di depan orang yang lewat itu. Kim pun terlihat kaget melihat kejadian itu. Raut wajah Kim mulai ketakutan. Melihat orang yang terkena lemparan kaleng minuman itu sangat garang. Bukan aku yang melakukannya, teriak Kim membela diri. Aku tidak melemparnya, ucap Kim sembari terlihat orang itu mendekati Kim. Kau, ucap orang itu sangat kesal. Ternyata Wang sedang bersembunyi di samping sebuah mobil yang tidak jauh dari lokasi Kim. Ya, ini baru namanya situasi mendesak, ucap Wang sembari mengamati situasi Kim. Terlihat orang itu mengambil sesuatu di balik bajunya. Akan kubunuh kau, ucap orang itu dengan kesal, sambil menodongkan senjata ke arah Kim. Yang ternyata yang diambilnya dari belakang bajunya adalah sebuah senjata api. Hah? Tidakkah situasi mendesak ini sedikit berlebihan? Ucap Wang sedikit khawatir melihat situasi Kim. Tolong aku, gumam Kim dengan raut wajah yang pucat.